Thumbnail merupakan salah satu faktor yang katanya bikin orang mau ngeklik video kita. Apa benar? Nah, sekarang gua mau coba belajar bikin thumbnail dengan tema kafe lah untuk video ini. Apakah hasilnya bakalan kelihatan burik atau malah estetik yang bikin orang ngeklik? So, jangan dibully ya. Gua cuman tukang ngopi yang lagi ngulik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua Iqbal. Hari ini gua bakal belajar ngedesain thumbnail. Gua bikin dengan tema coffee shop untuk video ini. Gua bikin dengan dua opsi. Opsi yang pertama organik kali ya bahasanya. Organik apa manual, gua bikin di Affinity. Opsi kedua, gua bikin pakai AI. Untuk perbedaannya kira-kira gimana ya nanti? Oke, kita lihat nanti hasilnya. Untuk para suhu, boleh banget ngasih gua saran, ngasih gua masukan, tolong tulis di kolom komentar ya. Gua bakal seneng banget kalau gua bisa dapet ilmu tambahan. Oke, kita gas. Oke, gua bikin di Affinity. Untuk page-nya gue sesuaiin aja sesuai monitor gue 2560 kali 1440. Oke, sekarang gue masukin asetnya dulu. Untuk aset kalian bisa search aja di Google, banyak website yang ngasih aset free, entah itu background, entah itu aset-aset kecil kayak gini, banyak kayak free pick dan lain sebagainya, banyak. Gue backgroundnya udah pernah gue pakai ini di logo gue, kalau kalian merhatiin di logo gue pakai background yang ini. Oke, background cukup lah gitu. Oke, aset yang lain gue masukin. Gue pakai 3 aset: biji kopi satuan, terus ilustrasi kopi, portafilter, daun kopi, kopi terus daun kopi satuan. Nggak tahu ini daun kopi apa daun pace. Anggaplah daun kopi. Oke, ini dulu, ini nggak usah gede-gede. Set, set, set. Nggak usah semuanya masuk, dah gitu aja cukup. Kenapa nggak gede banget gue bikinnya? Gue juga udah sedikit belajar terkait fondasi dasar dalam desain. Ya, salah satunya hierarki. Mana fokus yang bakal dilihat oleh mata. Kenapa kopinya nyempil di kanan? Supaya nggak fokus ke kopi ini hierarkinya. Terus nyambung ke negatif space kalau nggak salah. Jadi ruang kosongnya yang bikin premium. Terus sekarang tulisannya, to poin aja tulisannya thumbnail. Kayaknya gue kecilin dikit biar kelihatan tulisan cafe. Gue kasih embel-embel cafe di atas sedikit, set. Cukup ya, ini sama set. Oke, cukup lah, yang penting kelihatan cafe. Oke, taruh tengah.
Sound cafe bakal gue gedein dikit, set segitulah kurang lebih perbedaannya, gedein semuanya. Tulisan cafe kenapa gue gedein dikit, lebih gede dari tulisan thumbnail, sama kayak tadi, hierarki desain, supaya mata tuh fokus ke cafe, karena thumbnail ini untuk cafe. Koreksi ya kalau nggak salah. Sekarang masuk kopi. Taruh di mana nih kopi ini? Segede gaban, segede kopi. Oke, sudah. Nah, kopi. Satu. Ini bikin dulu lah, dikit. Kasih teh, beresin dulu. Adios. Oke, kasih teh, kasih dulu. Cukup, teh. Ini kasih teh. Sini, di sini, ini sini. Kasih teh, kasih dulu. Daun kopi. Oke, kecilin. Kasih teh. Dah, dah. Tuh. Oke, ini. Terus gua mau kasih efek lagi. Tulisan gua duplikat dulu ya. Thumbnail. Wait. Grup aja. Gua grup terus gua duplikat. Gua bikin yang paling belakang ini dengan efek apa ya? Efek outer shadow. Normal. Bukan shadow, outer glow. Normal. Radius. Warnanya ganti. Biar kayak warna logo gua nih. Oke, intensity segitu aja. Oh ya, lupa satu lagi. Nah, lo bikin lebih nyaru lagi sama background, pakai blend. Oke, oke. Oke. Oke, yang paling dalam kita kasih efek cahaya atau glow. Oke, soalnya bikin dengan logo. Oke, cahaya intensity. Ya. Ini udah mulai. Oke.
Terus lapisan kafenya nih berubah warna jadi manis. Kita pakai ini berubah yang ini. Sini coba sedikit warna pakai stroke ini. Udah. Kafe terus pakai shadow, saya coba pakai shadow. Udah gue kasih percaya sih, percaya lampu ini lampu lampuan di paling belakang dibikin warna dibikin blue, dibikin blue maksud gue wan ya, yang ini bikin warna ini betul. Udah, ini lampu kita kasih efek kalau shadow. Ini juga kasih shadow.
Oke, oke. Oke, cukup menurut gua. Nggak tahu tapi ya. Kira-kira menurut kalian apa lagi sih yang kurang dari thumbnail yang gua bikin ini secara manual? Sekarang gua coba bikin pakai AI. Oke, coba deh lah. Cukup lah. Baca mungkin self export kayak gini. Thumbnail YouTube itu kalau nggak salah di bawah gue sampai 50 MB. Ini gue maksimalin 42 MB. Masih hidup. Thumbnail masih 40 MB. Oke, bentuk manual cukup. Sekarang gue bakal bikin versi AI. Versi AI kita coba. Gue biasanya pakai chat GPT itu cukup, menurut gue sih cukup. Ini kasih gue kasih prompt gini aja, buatin dua thumbnail YouTube long video dengan vibe sentuhan tone style cafe buat 1440.
atau gambar makhluk hidup dengan alat musik yang ada botol alkohol dan barang lainnya. Buatin 2 thumbnail YouTube long video 250x1440 16:9 dengan vibes sentuhan fun style cafe. Bikin background yang estetik clean cafe. Bikin yang clean. Bikin dengan negatif space premium, jangan terlalu ramai. Oke. Tulisannya di tengah-tengah yang akan menjadi hero pada hierarki desain dengan tulisan dalam hal cafe. Jadikan teks cafe lebih besar daripada teks thumbnail. Teks cafe sebagai superhero yang lebih besar daripada teks thumbnail. Utama buat dengan warna kombinasi putih dan biru toska. Berikan outer glow pada teks tersebut dan jangan ada tambahan teks apapun selain teks yang gua minta. Buatin gue thumbnail YouTube long video 2560x1440 dengan vibes Tuhan serta small cafe. Bikin background cafe yang estetik dan clean, jangan ada manusia, jangan ada foto atau gambar makhluk hidup bernyawa, jangan ada alat musik, jangan ada botol alkohol dan bahan lainnya. Bikin dengan negatif space premium, jangan terlalu ramai. Tulisannya di tengah-tengah yang akan menjadi hero pada hierarki desain dengan tulisan thumbnail cafe. Jadikan teks cafe sebagai hero utama yang lebih. Untuk unsur tambahan atau pemanis dalam desain, gunakan aset yang berkaitan dengan cafe seperti bin,
Volta filter, bubuk kopi, dan lain-lain. Oke, kita tunggu. Set. Cuman berapa menit? Prompt yang gua bikin gini, buat thumbnail nih YouTube long video 2560 kali 1440 rasio 16 banding 9. Sebenarnya nggak bakalan 2560 kali 1440 pixel ya, di bawahnya kayaknya. Yang penting rasionya bener 16 banding 9 dengan vibe, sentuhan, tone, serta style cafe. Bikin background cafe yang estetik dan clean. Jangan ada manusia, jangan ada foto atau gambar makhluk bernyawa, jangan ada alat musik, jangan ada alkohol. Cakep sih. Bagusan ini. Coba gue minta tulisannya jangan ganti teks cafe dengan font serif biasa, dengan teks Latin. Non-italic. Nanti teks cafe dengan font serif premium non-italic, jangan teks Latin. Oke, gitu. Ini oke sih, tapi masih agak terlalu rame. Dan backgroundnya masih terlalu rame. Buat lebih clean agar teks thumbnail cafe menjadi hero. Tetap pertahankan teks cafe sebagai hero utama. Jadi teks cafe dengan font serif premium non-italic, jangan teks Latin, dan backgroundnya masih terlalu rame. Buat lebih clean agar teks thumbnail cafe menjadi hero. Tetap pertahankan teks cafe sebagai hero utama. Oke, gua minta revisi ganti teks cafe dengan font serif sans serif ya, sans serif premium non italic, jangan teks Latin, dan backgroundnya masih terlalu rame. Buat lebih clean agar teks thumbnail cafe menjadi hero. Tetap pertahankan teks cafe sebagai hero utama.
Oke, berarti sih 3. Kita lihat hasilnya. Hmm. Tulisannya mau gue ganti lah. 1, 2, 3. Berarti 1, 2 kali revisi, sama gue minta satu lagi untuk bikin tanpa teks. Lebih cepet pakai AI. Cuman teks yang spesifik, gue pengen kayak gimana, kita pengen kayak gimana, itu agak susah. Mungkin karena gue belum jago promptnya, tapi gue pengen ganti aja teksnya. Nah, kan bagus. Oke, udah jadi tinggal gua kasih teks yang tadi gua sesuaiin dikit paling. Oke, gua save, masuk kemarin. Hasilnya ya bisa kalian bandingin, gua share di layar. AI menurut gua bener-bener ngebantu mempercepat kerjaan, dan bahkan tadi gua bisa dapet desain yang bagus. Jadi kita tinggal poles dikit udah kelar. Untuk progres gua hari ini, gua ngerasa nambah lagi pengalaman pengaplikasian 3 hal dalam fondasi desain. Sorry, poin-poin ini belum sempet gua jelasin di awal. Tadi agak fokus bikin desain. Pertama, ada hierarki. Ternyata penting banget nentuin mata orang itu ngeliat apa dulu dalam desain kita. Sebagai contoh, dalam desain gua bikin teks thumbnail cafe sebagai hero, dan teks cafe jadi hero utamanya. Tentu mata bakal fokus ke situ dulu. Kedua, tipografi. Gua belajar ternyata font itu nggak harus keren. Yang paling penting itu kebaca. Karena font yang akan membantu visual design menyampaikan pesan. Gua di sini pakai sans serif biar kelihatan tegas dan kebaca. Yang ketiga, negative space. Sebenarnya selama ini gue belajar desain agak sulit bikin negative space. Entah kenapa setiap desain itu rasanya harus rame, harus padat, setiap ruang kosongnya keisi gitu. Dan ternyata nggak semua ruang kosong harus diisi. Bahkan negative space atau ruang kosong itu bisa bikin desain kelihatan lebih premium. Jadi 3 hal ini aja udah bikin desain gua cukup. Sebenarnya masih ada poin serta subpoin lainnya dalam fondasi desain. Namun ini next time kita belajar lagi. Nah, menurut kalian kira-kira thumbnail mana yang lebih menarik? Apakah organik atau pakai AI? Coba kasih tahu gua di kolom komentar ya. Biar konten selanjutnya gua belajar lagi. Oke? Bye.